dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita katakan sama-sama semangat pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Karena kita percaya kata semangat artinya entheos atau antusias. Bahasa Yunaninya entheos. Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, kita selalu bersemangat. Bersemangat di dalam menjalani hidup, bersemangat dalam melayani Tuhan, bersemangat dalam ibadah, dan bersemangat di dalam menerima firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi siap belajar sama-sama dari sebuah kebenaran firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Wow. Oke, hari ini saya akan membawakan tema yaitu proses. Ya, proses. Artinya kita akan belajar bagaimana menjalani sebuah proses di dalam kehidupan. Nah, bicara tentang proses, banyak orang seringkali lebih terfokus pada result atau outcome atau hasil, ya. Kebanyakan kita atau pada umumnya orang senang dengan namanya hasil. Ya, hasil itu macam-macam bentuknya. Bisa berupa profit, omset, cuan, atau mungkin outcome, result, atau mungkin juga bicara kualitas, mutu, ya, kesuksesan, keberhasilan, achievement, pencapaian. Namun kita perlu ketahui bahwa hasil seperti apa yang Anda dan saya dapatkan itu sangat ditentukan dari prosesnya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara setuju ya kalau saya katakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bagus, kualitasnya butuh proses. Meraih pencapaian sukses dan keberhasilan dalam hidup butuh apa Bapak Ibu? Katakan sama-sama walaupun saya tidak dengar suara Anda. Proses. Mempunyai bentuk badan yang ideal. Ya, kalau pria mungkin six pack, kalau wanita bisa lebih langsing. Butuh apa? Proses. Mengembangkan kualitas karakter yang baik dan dewasa. Butuh proses. Membangun keluarga yang harmonis. Anak-anak yang baik. Parenting yang luar biasa. Butuh proses. Mengalami pertumbuhan rohani pun butuh proses. Memiliki pelayanan yang berdampak luas, menjadi berkat bagi banyak orang, butuh proses. Mau bertumbuh dan melayani di gereja BMC New York, saya yakin orang-orang juga butuh proses. Intinya, manusia senang yang namanya sesuatu yang instan. Tapi Tuhan lebih tertarik menghasilkan intan dalam dirimu. Saya ulang, manusia senang yang instan, Tuhan senang menghasilkan intan, sebuah kualitas permata yang indah dalam diri saya dan saudara. Amin. Nah, hari ini kita juga paham bahwa sesuatu yang instan biasanya lebih murah. Ya, mie instan, ya, makanan-makanan cepat saji, fast food, ya, akan jauh lebih murah dibandingkan kita makan di fine dining, ya, misalnya wagyu, dry age, atau mungkin makanan Chinese food yang sudah digodok berhari-hari, ya, itu jauh lebih mahal. Ya, wine yang sudah disimpan melalui proses bertahun-tahun dengan cuma minuman soda yang cepat, itu jauh beda harganya. Artinya, sesuatu yang instan itu jauh lebih mudah didapatkan, tapi nilainya mungkin murah, kualitasnya mungkin rendah. Tapi kalau Anda mau sesuatu yang berkualitas, yang bermutu tinggi, bernilai luar biasa, kita mau lalui namanya proses. Dan bahkan sebelum saya bagikan 7 poin tentang proses, kita perlu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkarya, bekerja di dalam bentuk sebuah proses. Coba kita lihat, penciptaan alam semesta ini melalui suatu proses. Makhluk hidup berjalan di dunia ini, tumbuh, berkembang, dalam bentuk sebuah proses. Ya, kita lihat siklus kehidupan manusia dari dia lahir, bisa berjalan sampai dia besar dan menua, itu sebuah proses. Kita juga lihat metamorfosis. Ya, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan kata metamorfosis atau dalam bahasa Indonesia, metamorfosis bahasa Yunani, metamorfosa bahasa Indonesia artinya sebuah perubahan, ya, bagaimana bentuk yang berubah dari mungkin sebuah lava, ulat, kepompong, ya, sampai menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Itu proses. Bahkan penebusan salib Kristus pun suatu proses. Nah, hari ini makanya kita perlu belajar, mengerti, trust and enjoy the process di dalam kehidupan.
Karena proses menentukan hasil dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara siap belajar lebih dalam lagi? Katakan amin, saudara. Nah, inilah yang saya mau tunjukkan kepada Anda semuanya. Ketika kita belajar tentang proses, kita akan semakin bisa mempercayai dan menikmati proses dalam kehidupan. Karena proses menentukan hasil. Ada 7 aspek yang kita perlu ketahui mengenai proses. Yang pertama, setiap proses itu punya purpose, yaitu tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang mau membentuk, menyempurnakan, memurnikan, dan memaksimalkan hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, selalu izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Lihat, Roma 8 ayat 29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, proses Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah punya tujuan, yaitu purpose. Purpose-nya adalah semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau menjadikan kehidupan kita indah. Amin. Supaya kualitas Kristus nyata dalam setiap perkataan, sikap, perbuatan, perilaku, nyata rupa Kristus. Dan saudara perlu paham bahwa status dan posisi ataupun jabatan seseorang di gereja tidak dapat menggantikan proses pembentukan Tuhan. Pelayanan, senioritas di gereja. Karena saudara sudah banyak pelayanan, sudah senior bertahun-tahun di gereja, tidak membuat saudara otomatis jadi lebih rohani. Karakternya. Tetapi proseslah yang mendewasakan kita. Orang tidak tiba-tiba jadi dewasa rohani karena tiba-tiba dikasih tanggung jawab pelayanan yang banyak. Justru lebih bahaya seseorang yang memiliki posisi tapi belum melalui proses pembentukan Tuhan. Bahaya. Di gereja bisa menjadi troublemaker, ya. Kalau di masyarakat, saya nggak tahu di Amerika, Indonesia dihebohkan dengan kisah seseorang yang punya jabatan tinggi, terpandang di masyarakat, tapi melakukan sebuah pembunuhan. Dan ini sampai tiap hari kasusnya masih tidak tahu kebenaran faktanya yang mana. Ya, yang ini bilang begini, saksi bilang begini, yang tersangka bilang begini. Wow, heboh Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah polisinya polisi. Ya, kalau polisi biasa ya, ini polisinya polisi. Ya, jadi heboh Indonesia. Tapi di sini kita belajar bahwa ketika seseorang punya jabatan, ketika seseorang punya kekuasaan, dan tidak memiliki proses pembentukannya Tuhan, maka penyalahgunaan otoritas bisa terjadi di kantor, di bisnis, di gereja, di keluarga, di masyarakat. Nah, makanya Roma 9 ayat 20, mari kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi saudara perlu paham bahwa Tuhan mau proses murnikan hidupmu dan saya. Dan mengeluarkan yang terbaik. Bring out the best. Supaya kita bisa to be the best version. Dalam diri kita. Dia ingin glory, kemuliaannya nyata dalam hidup saya dan saudara. Makanya kita diproses. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua, termasuk yang hadir di BMC New York, siapapun Anda yang ikuti acara ini secara live streaming pun, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, poin pertama, ingat selalu ketika melalui proses, ada tujuan Tuhan, ada purpose Tuhan di balik setiap proses untuk menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi yang indah,
pribadi yang murni, pribadi yang berkualitas, pribadi yang menikmati siap hal-hal besar bersama dengan Tuhan kita bisa kerjakan dan raih. Amin, saudara. Yang kedua, proses dalam hidup seringkali berhubungan dengan people, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita. Bahkan proses selalu membutuhkan orang lain. Untuk proses, kita perlu melibatkan orang lain. Jadi jangan salah paham ketika kenapa ada orang-orang yang kadang-kadang Tuhan izinkan datang dalam musim kehidupan kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita, ngeselin, ya. Mungkin itu bisa berupa bos kita di kantor, bisa berupa suamimu, bisa berupa istrimu, bisa berupa anakmu, bisa berupa rekan sepelayananmu. Tidak kebetulan. Tuhan izinkan orang-orang terjadi dalam kehidupanmu, hadir seringkali menjadi sarana untuk memproses dan membentuk hidup kita. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang aneh, yang antik, yang unik. Kalau di Jakarta ada istilah belagu, rese, sok tahu, menjengkelkan. Seringkali itu bisa menjadi sarana melatih kesabaran kita. Saya cerita, ada tahun-tahun kehidupan saya, ya, ketika pertama kali pindah ke Jakarta, wow, hidup saya banyak diproses, ya, dari sisi keluarga saya yang dimana saya numpang rumahnya, family ya, dari family pihak ibu saya numpang di situ kurang lebih 4-5 tahun. Banyak proses-proses pembentukan karakter saya di situ. Tinggal dengan sepupu, tinggal dengan tante, numpang di rumah mereka. Saya banyak mengalami proses kesabaran, ya, proses menghadapi tekanan. Ketika saya mengawali karir sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan, itu juga banyak proses-proses yang saya hadapi dari atasan, rekan sekerja. Ketika saya melayani Tuhan, saya menjadi seorang pemimpin. Di tempat kami sebutannya family cell, itu adalah cell group. Banyak anak-anak sel kami yang baik, tapi ada juga yang menjadi duri dalam daging saya 9 tahun, Bapak Ibu. Aduh, ini anak susah banget dibina, ya, rasanya pengen dibinasakan, tapi saya butuh kasih karunia Tuhan. Ya, orang yang saya pimpin ini umurnya beberapa tahun lebih tua dari saya, ya, ngeselin, ribut sama bapaknya, ribut sama teman gereja, ribut sama bosnya, ributin saya juga, ya, istri saya sampai kadang-kadang udahlah nggak usah dipikirin, teman-teman udah pengaruhi saya, udah nggak usah dipikirin orang seperti ini gini, tapi Tuhan kasih saya kesabaran untuk tetap mementor, membina dia, ya, dia kurang lebih bertahun-tahun itu jomblo, ya, usia sudah 40-an lebih waktu itu, ya, wah, terus curhat gak dapat pasangan hidup, ya, tapi saya tahu ini karena karakternya, ya, karena dia sensitif, posesif, ya, karakternya buruk, dan seringkali dikasih masukan malah membantah. Wow, ini duri dalam daging. Wah, kalau udah telepon bisa 2 jam itu saya habis telepon, ya, dia kelepasan, saya kayak kerasukan. Ya, kenapa? Curhatannya, kepahitannya, kekecewaannya. Tapi saya belajar sabar. Kalau Tuhan izinkan ini ada dalam kepemimpinan saya, ada maksud Tuhan. Tapi tahukah saudara, beberapa tahun terakhir ini, kesaksian demi kesaksian, mujizat demi mujizat terjadi. Dia temukan pasangan hidup, ya, ini seorang pria, ya, dan dia sudah izinkan diceritakan. Wow, begitu dia menikah di gereja kami, heboh gereja kami. Kenapa? Usianya beda 12 tahun dengan pasangannya. Artinya apa? Positif, ya. Artinya gini, dia bisa dapat pasangan anak muda, ya, wanita yang cantik, yang bisa menerima dia apa adanya, mengasihi dia. Bahkan teman-teman gereja nakal gangguin dia, ya. Wah, kasih tahu teman-teman yang lain belum menikah, mujizat masih nyata. Karena di gereja itu terkenal dia kelakuannya buruk, menjengkelkan, wah, pokoknya orangnya nggak bisa bawa diri, ya, annoying gitu, ya, tapi dia bisa dapat pasangan hidup. Dan beda 12 tahun, ada lagi yang nakal bilang begini, dapat 1 putaran sio. 12 tahun, artinya apa? Ada wanita cantik yang mau mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Dan wow, saya lihat banyak perubahan dalam hidupnya. Dan tiap kali ketemu saya, dia bilang begini, terima kasih,
terima kasih bimbing saya. Aduh, saya baru sadar, kamu capek 9 tahun bimbing saya, kurang lebih 9 tahun saya bimbing dia ya. Aduh, saya baru tahu karakter saya buruk apa. Jadi dia selalu merasa bersyukur sekali di mentor. Ya, saya bilang nggak apa-apa, saya senang ya. Dan saya melihat perubahan hidupnya, saya lihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi ternyata 9 tahun itu mendewasakan saya sebagai pemimpin yang bisa mengasihi seseorang tanpa syarat. Mengasihi apa adanya, bukan ada apanya. Ada masa-masa di mana anak saya bertumbuh besar, itu juga memproses kesabaran hidup saya. Aduh, ini anak kok begini ya? Wah, tiap tahun dapat panggilan orang tua murid. Bayangin, bapaknya pengajar, bapaknya motivator, anaknya nanti dorong temennya, nanti buat keributan di kelas, nanti berisik, dan lain sebagainya. Aduh, itu beban besar buat saya. Saya tahu wajah-wajah gurunya. Dan beberapa guru, anak saya bilang gini, wah, ada beberapa guru itu sebenarnya sudah pernah dapat tanda tangan Dedi, katanya di acara lain, ada bukunya dia beli. Aduh, saya nggak kebayang, bapaknya, gurunya fans sama bapaknya, tapi anaknya bermasalah di sekolah. Tapi saya harus ambil tanggung jawab ini. Dan saya lihat juga bagaimana perubahan anak saya tahun demi tahun. Ini semua proses. Siapa yang orang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, yang sedang memproses kehidupanmu saat ini? Engkau yang paling tahu di hatimu. Bisa jadi itu ada di sampingmu saat ini. Ya, coba lihat kalau ada pasanganmu di samping. Ya, bisa jadi ya, William, mungkin sampingmu itu memproses, istrimu diproses oleh Pak William ya. Kebetulan ada. Ya, kita semua saling memproses ya, atau mungkin dari orang tuamu, mungkin dari anak-anakmu, tapi ingat semua ada tujuan. Nah, saya pakai sebuah cerita tentang proses di dalam hubungan seseorang dengan yang lain. Ini cerita langsung dari keluarga saya yang ada di Singapura. Ya, keluarga saya ada di Singapura, yaitu kakak saya perempuan, cici saya. Jadi dia suka curhat sama saya, dia suka cerita, dia mau rajin datang gereja, tapi rasanya dia nggak mau terlibat aktif dalam komunitas. Dia suka curhat, aduh saya kayak nggak mau deh ikut komunitas, karena kita kalau komunitas itu harus sharing, cerita tentang diri kita, ya ketemu dengan orang-orang lain gitu ya, seperti kita berkomunitas lah di dalam family cell, jadi atau komunitas sel, dia kurang mau seperti itu. Nah satu waktu beberapa tahun silam dia cerita sama saya, dia bilang ada pasangan suami istri di gereja Indonesia di Singapura, itu dia nggak suka banget, dia nggak srek sama orang ini, kayaknya aduh nggak cocok sama orang ini gitu ya. Jadi dia rasanya sudah bergumul pengen pindah gereja saja supaya nggak ketemu pasangan suami istri ini ya. Jadi dia rasa daripada dia kesel, dia nggak suka sama suami istri ini ya, mending dia mengalah lah, dia pindah gereja ya. Akhirnya setelah pergumulan beberapa saat dia memutuskan akan pindah gereja lain. Nah, jadi dia cerita sama saya, alangkah kagetnya dia ketika dia pindah gereja lain. Saya lupa minggu pertama dia pindah atau minggu kedua, dia melihat pasangan suami istri itu juga ada di gereja yang di mana dia pindah. Dan mungkin untuk orang juga pindah kebetulan. Waduh, dia bilang kok bisa seperti itu ya? Nah, saya langsung gangguin dia. Saya bilang, memang karena kamu belum selesai dengan dia. Tuhan pertemukan kamu. Mungkin dia juga mikir, aduh ada suami istri yang saya juga nggak suka, saya juga nggak seret, yaitu diri kakak saya misalnya. Dia juga pengen pindah, tapi Tuhan pertemukan lagi mereka di gereja di mana dia pindah. Aduh, lucu sekali. Kenapa? Karena baru minggu pertama pindah atau minggu kedua, sudah ketemu lagi di gereja baru. Nah, apa pesan saya di sini? Kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan orang-orang dalam musim kehidupanmu, artinya melalui orang tersebut ada sesuatu yang Tuhan mau proses dalam kehidupanmu. Mungkin kasih, mungkin kesabaran, mungkin kerendahan hati, mungkin penerimaan, mungkin belajar memahami orang lain. Amin. Nah, makanya konsep Tuhan beda sama agama lain. Agama lain kalau mau suci di mana? Biara. Kita tinggal di gunung, bertapa, bermeditasi, tinggal di goa, mengasingkan diri. Apa tuh namanya ya, bahasa Inggris, monastery atau apa gitu ya. Nah, kita beda. Kita justru anak-anak Tuhan disuruh apa? Berkomunitas. Ya, kumpul, fellowship. Justru disitulah kita dipertajam. Kita tentu tahu ayat ini. Ya, jadi selalu ingat. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kamu lihat hidupmu makin sharp, makin tajam, makin berkualitas, belajar melalui proses
dengan orang-orang dalam kehidupanmu. Nah, people dalam hidup juga bisa bicara mentor. Ya, kalau kita mau melalui proses, kita perlu mentor, kita perlu coach, kita perlu hamba Tuhan, kita perlu pendeta, kita perlu gembala, kita perlu orang tua kita, sahabat kita yang mungkin bisa memberikan arahan, guidance, yang memberikan direction, yang memberikan correction, yang memberikan evaluasi dalam hidup kita. Sehingga itu juga membentuk kehidupan kita. Saya bisa ada saat ini karena ada orang-orang yang bisa menegur hidup saya, bisa memberikan masukan buat saya, bisa mengkritik, bisa menguatkan, bisa memberikan arahan, bisa memberikan tuntunan. Jadi, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, temukan orang-orang yang kita butuhkan untuk lalui proses. Mungkin dia seorang pembimbing rohani, mungkin dia gembalamu, mungkin dia pemimpinmu, mungkin dia atasanmu, mungkin dia orang tuamu, mungkin dia suamimu, istrimu. Seringkali kita juga butuh nasihat mereka, pandangan mereka, arahan mereka, termasuk masukan-masukan mereka untuk kita jadi lebih baik dalam proses. Amin. Yang ketiga, ya tadi sudah purpose, ada people, ada problem, ya. Nah, proses dalam hidup seringkali bisa berbentuk masalah, penderitaan, dan kesulitan. Jadi setiap masalah, penderitaan, kesulitan bisa jadi sarana proses dalam hidup kita. Dan biasanya ini nggak enak. Karena berupa apa? Bisa berupa sakit penyakit. Bisa berupa krisis ekonomi. Bisa berupa pandemi. Bisa berupa bencana alam. Bisa berupa tekanan di pekerjaan. Bisa berupa financial problem. Bisa berupa doa yang belum dijawab. Bisa berupa pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam bisnis, pekerjaan, ditipu, mungkin kegagalan, mungkin situasi-situasi yang memberatkan hidup kita. Namun yang menarik, saya pribadi lalui banyak proses dalam hidup ini. Bagaimana saya bisa tahu Tuhan penyembuh kalau saya nggak pernah sakit? Saya mengalami kesembuhan dari Tuhan, di situ iman saya bertumbuh ketika saya berbulan-bulan sakit. Saya mengalami Tuhan itu adalah sumber berkat ketika saya pernah mengalami masalah ekonomi beberapa tahun silam. Saya mengalami Tuhan adalah pembebasku ketika saya pernah terikat narkoba di masa remaja. Saya mengalami Tuhan memberi saya kemenangan ketika saya mengalami keterpurukan dan kegagalan. Saya mengalami Tuhan menjadi sumber, Prince of Peace, ya, source of my happiness, of joy, source of joy, ya, sukacitaku, damai sejahteraku dari Tuhan ketika saya sedih, ketika saya galau, ketika saya bersusah hati. Saudara, seringkali kita jauh lebih mengenal Tuhan ketika melalui masa-masa sulit. Amin, saudara. Dan bukan berarti Tuhan yang mendatangkan celaka, bukan. Karena Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan yang kirim musibah, bencana, hancurin kita, tidak. Justru dia mati di kayu salib untuk memberi kemenangan, keselamatan, kesembuhan, kebebasan. Tapi ada yang bertanya, tapi kenapa dunia ini penuh dengan kerusuhan, bencana, pandemi? Karena kita sudah hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tatanan dunia ini kita tahu sudah rusak oleh dosa. Ya, jadi nggak heran ada perang, nggak heran ada kelaparan, nggak heran banyak kriminal, kejahatan. Tapi Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dapat memproses untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 kita lihat, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang berduka cita saat ini oleh berbagai-bagai pencobaan, Alkitab katakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, jadi lihat ya,
melalui pencobaan, melalui duka cita, melalui tantangan masalah, ternyata kemurnian iman kita ya akan terbentuk lebih dari emas yang fana, supaya kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Nah, saudara, makanya ada istilah no pressure, no diamond. Saudara, kalau lihat permata yang indah, ya, permata yang indah, saya pernah pelajari, itu diambil dari bongkahan-bongkahan batu-batuan yang ada di kedalaman pertambangan ya. Itu bentuknya tidak indah. Kayak bongkahan kasar, hitam, harus dipoles, diasah, dipanasin, dikikir, dihancurkan, dilebur, diolah lagi, dipanasin lagi, sampai dia jadi permata yang indah. Saudara, ketahuilah segala sesuatu tidak terjadi kebetulan ya dalam hidup kita. Ada istilah laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Artinya apa? Pelaut yang hebat justru ada di ombak badai yang besar. Kalau dia cuma ada di laut yang tenang, ya bisa. Dia juga seorang nelayan, dia seorang pelaut, tapi bukan yang hebat. Yang hebat itu yang bisa mengendalikan dan mengarungi badai. Sama, kalau kita punya anak juga, saya belajar biasakan anak saya, walaupun kami punya fasilitas ya, di Indonesia kami punya sopir, ya, tapi saya katakan sama anak saya, angkat sendiri barangmu. Ya, ranselnya, waktu dia kecil ya, sekarang udah remaja. Jadi saya biasakan anak saya, karena sekolahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah, masih satu area kompleks. Jadi kadang-kadang dia juga saya izinkan jalan kaki. Ya, jalan kaki pulang, kalau memang nggak ada yang jemput gitu ya. Jadi saya latih anak saya serba bisa. Ya, anak saya bisa makan di pinggiran, emperan, warteg, ya, dan tidak minder. Saya latih kamu jangan minder untuk naik ojek, makan di pinggiran, tapi jangan sombong ketika kita makan di hotel bintang 5 atau mungkin di fine dining yang mahal. Saya mau latih dia, bukan cuma bisa makan yang enak, mewah, tapi juga bisa makan yang sederhana. Bisa naik mobil, dijemput, bisa juga jalan kaki, dan belakangan dia sudah sering fitness ya. Kadang-kadang saya tidak ada yang bisa antar jemput, dia sudah biasa pesan Gojek sendiri, naik motor Gojek ya. Jadi saya mau latih, karena coba bayangin ya, karena saya lihat di Jakarta ini ada orang-orang tua yang sayang sekali anaknya. Jadi begitu anaknya mau turun mobil, mobil sudah dibukain oleh sopir. Wah, ada babysitter satu pegang termosnya, ada mbak satu pegang ranselnya. Dia jalan seperti anak raja, ya semuanya nggak boleh ada barang-barang berat dibawa. Saya nggak mau, karena saya tahu ya kita butuh pergumulan, tekanan, tantangan untuk mendewasakan kita. Harus bisa tangguh, ya. No pressure, no diamond. Pandemi ini semoga juga menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya. Online semangat, onsite semangat, ya. Kadang-kadang kalau onsite semangat, online nggak semangat. Ya, ini yang terjadi juga di gereja kami. Saya nggak tahu kalau di BNC New York ya. Di BNC, boleh curhat sedikit ya? Waktu pandemi, banyak jemaat bilang begini, aduh kapan nih ibadah onsite, kapan nih bisa pertemuan, udah jenuh nih lewat Zoom, udah jenuh nih ibadah Zoom, udah deh, tunggu deh kapan onsite. Begitu kita sudah onsite, nggak datang-datang. Ternyata pergi main sepeda tiap pagi, hari Minggu. Ada yang pergi ke puncak, ke Bandung, apa. Udah gampang deh online. Aduh macet. Jadi saya bilang, ini yang minta cepat-cepat onsite. Sekarang onsite macet, online aja deh. Udah nggak usah onsite, kan sama ibadah, yang penting hatinya. Nah loh, ya kalau saya beda. Onsite semangat. Ayo katakan sama-sama. Onsite semangat. Online semangat ya. Jadi apapun itu tetap semangat di dalam Tuhan. Oke? Berikutnya kita lihat. Promise ya. Proses dalam hidup kita harus berpegang pada janji Tuhan. Karena ada janji Tuhan dalam setiap proses kehidupanmu. Sesulit apapun proses hidupmu, sesulit apapun yang engkau lalui saat ini, selalu pegang janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang paling mengerti dan peduli dalam hidup kita. Sekalipun kita belum memahami apa yang terjadi, sekalipun kita tidak tahu kenapa ini menimpa kita, sekalipun kita bingung, seakan-akan Tuhan jauh dari kita,
Tapi justru dalam kelemahanmu lah kasih karunia-Nya semakin nyata. Alkitab katakan ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Kita perlu pegang firman Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan supaya kita nggak goyah ketika melalui proses. Bahkan 2 Timotius 3 ayat 16 berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, ketika kita baca firman, firman itu bisa jadi proses pembentukan kita. Nah, bahkan menurut saya ya, dibanding semua sarana proses, paling indah diproses sama firman. Tidak perlu celaka dulu, tidak perlu sakit dulu baru bertobat, tidak perlu kena masalah rumah tangga dulu baru mau sayang istri. Artinya apa? Baca firman, izinkan firman membentuk pola pikirmu, izinkan firman mengajar dirimu, izinkan firman mendidik kita. Maksudnya apa? Contoh ya, ada orang, dia baru bertobat ketika bisnisnya bangkrut. Ya, dulu suka judi, ya foya-foya, dan hidup semaunya, tidak punya manajemen keuangan yang baik, ya. Akhirnya apa? Bangkrut. Karena bangkrut dan sudah susah, dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Akhirnya setelah bertahun-tahun ekonominya pulih. Boleh ya? Berarti melalui problem dia datang pada Tuhan. Tapi lebih baik nggak kalau begini? Ya, dia dengar firman, oh, aku harus memberi, aku harus kelola dengan baik, aku harus bisa produktif, oh, nggak boleh foya-foya, ya, hindari judi, hindari hutang, dan lain sebagainya. Karena dia baca firman, ya, dia belajar dari khotbah-khotbah pengajaran tentang keuangan. Akhirnya keuangannya selalu stabil, bukan cuma stabil, berkembang dan berbuah. Dua-duanya diproses. Satu lewat problem, satu lewat promise atau firman Tuhan. Pilih mana kalau Anda? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Nah, kedua itu kalau bisa kita katakan hard way, ya, jalan yang keras. Susah dulu baru diproses, atau berubah karena revelation. Ya, berubah karena revelation. Makanya ada istilah orang bisa berubah karena revolution atau berubah karena revelation. Revolution itu dipaksa keadaan. Tapi revelation, oh, sudah sadar dulu sebelum terjadi sesuatu. Nah, saya mau seperti itu. Jadi kita dengar firman, kita dengar pengajaran, ya kita dibentuk dari firman-firman yang kita pelajari. Jangan tunggu masalah dulu datang. Nah, ini terjadi dalam hidup saya. Ada area-area dalam hidup saya yang saya berputar-putar, mandek, stuck, sampai saya mengalami revelation. Disitulah terjadi breakthrough. Ya, setiap kali kita ingin naik level, kita butuh new revelation. Ya, jadi untuk kita naik level dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, dalam rumah tangga, dalam keuangan, kita seringkali butuh hikmat yang baru, understanding yang baru, pewahyuan yang baru. Dan ketika itu terjadi, itulah yang disebut kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran mengubah pola pikir kita, kebenaran mengubah hati kita. Kita naik level dalam hidup. Ya, makanya hidup ini pasti ada area gelap dalam hidupmu dan saya. Saya ini punya area-area gelap, Anda punya area-area gelap yang mungkin butuh diterangi firman Tuhan. Ya, hawa nafsu kita, pikiran negatif kita, sikap hati kita yang sombong, yang mungkin masih ada kekecewaan, mungkin masih ada pemberontakan, butuh firman menerangi. Nah, sehingga terjadi ini. Kita lihat. Mazmur 119 berkata, bila tersingkap, ini tersingkap itu revelation, ya, ada enlightenment. Firman-firman mau memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Pertanyaan saya, orang-orang bodoh ini siapa? Ayo tunjuk, siapa orang-orang bodoh ini? Ini, kita ini dulu bodoh. Bodoh dalam menjalani hidup, bodoh dalam berumah tangga, bodoh di dalam melayani, bodoh di dalam kehidupan rohani, bodoh mungkin di dalam banyak aspek, sampai kita buat dosa, sampai kita buat hal buruk, kita punya banyak hal yang tidak baik, ya. Kita melakukan banyak kebodohan. Saya melakukan banyak kebodohan sampai kenal Tuhan. Firman-firmannya memberi pengertian, oh begini nih harus mengasihi istri, oh harus hormat sama orang tua, oh harus tunduk pada otoritas. Hal-hal begitu kan yang menerangi kita.
Banyak orang bodoh di luar sana. Bodoh menjalani hidup, ya, melakukan ini, melakukan itu, ya, menipu, memberontak, ya, perlakukan istri dengan kasar, ya, ada yang jelek-jelekin suaminya sendiri. Butuh diterangi firman. Ada yang hidupnya penuh gosip, kebohongan, perlu diterangi firman. Nah, lanjut. Yang kelima, power. Kita butuh kuasa Roh Kudus dalam menjalani proses. Ya, ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya. Berapa banyak dari saudara orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan? Ketika saudara menjadi orang percaya, ingat kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara bisa baca ayatnya. Orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak Allah, dan ketika Roh Kudus turun atas kamu, engkau beroleh kuasa, power. Nah, dalam setiap proses andalkan Roh Kudus. Bekerja samalah dengan kuasa Roh Kudus, membawa perubahan nyata dalam hidup kita, sehingga kita mengalami transformasi from glory to glory, from inside to outside, perubahan dari dalam. Ada Roh Kudus mengubah kita dari dalam, from inside to outside, orang mulai melihat banyak hal yang berubah dari sikap, kelakuan, cara perkataan kita, dan Roh Kudus juga lah yang menjadi pribadi yang menguatkan, yang menghibur, yang menopang kita ketika kita melalui masa-masa yang berat dan sulit. Mau tahu doa saya? Salah satu yang saya suka doakan tiap hari, saya cerita sama saudara ya, saya suka bilang begini doa saya. Lord, atau Holy Spirit, atau Dear Jesus, lead me, guide me, direct my steps. I need you, Holy Spirit. Fill my life. Saya suka bilang gini, Tuhan penuhi aku. Roh Kudus kuasai hatiku, pikiranku, hidupku, pimpin aku, tuntun aku dalam mengambil keputusan, dalam meeting hari ini, dalam berkhotbah, dalam mengajar. Tuhan, aku mau berbisnis, tuntun aku. Roh Kudus beri aku hikmat, Roh Kudus beri aku ide, beri aku kreativitas. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Kalau sedih, Roh Kudus hiburkan aku sesak, aku sedih, aku marah. Angkat semua kemarahanku, Roh Kudus. Aku capek, aku lemah, Roh Kudus. Kuatkan aku, topang aku. Libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Saya bukan pendeta, tapi saya butuh Roh Kudus. Bukan cuma pendeta yang butuh Roh Kudus. Saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pebisnis, sebagai students, kita butuh Roh Kudus. Kalau engkau mungkin kuliah, Roh Kudus tolong aku exam. Roh Kudus tolong beri aku understanding untuk kerjakan ujian-ujian ini. Ibu rumah tangga, Roh Kudus beri aku ide mau masak apa lagi di rumah ini. Ya, itu bisa dapat ide. Ya, saya kalau mau meeting, Roh Kudus tolong aku supaya aku dapat favor, supaya bisa deal project meeting ini. Jadi biasakan doa itu bukan cuma doa pagi, bukan cuma doa malam, bukan cuma worship from home, tapi lagi di mobil, saya, Roh Kudus tolong nih supaya dapat parkiran nih. Ya, sampai mau parkir aja kadang-kadang saya bilang, Tuhan, tolong buka jalan, Tuhan. Udah mau telat nih, tolong Tuhan supaya ada parkir. Seringkali baru masuk di tempat itu, ada yang keluar. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, belajar punya kebergantungan sama Roh Kudus melalui jalani proses hidup ini. Amin, saudara. Nah, dua lagi yang masih semangat, katakan semangat pagi. Berapa banyak dari saudara diberkati ya? Sudah berapa? 5P ya? 2P lagi buat saudara. Nah, ini yang menarik. 2P terakhir, ini yang menarik saudara ya. Proses akan menghasilkan progres. Wow, siapa yang mau hidupnya ada progres ya? Ada kemajuan di bisnis, ada kemajuan dalam rumah tangga, ada kemajuan di dalam karir, ada kemajuan dalam pelayanan, ada kemajuan di dalam keuangan, karena proses yang benar akan membawa kemajuan, peningkatan, ya, progres. Saudara, proses membawa kita pada fase baru dalam kehidupan. Saya kasih gambaran ya. Siapa yang punya anak di sini? Ibu-ibu? Oke. Nah, proses membawa kita pada fase baru. Apa maksudnya? Waktu kita mengandung, ya, ibu-ibu pasti lebih tahu ya, waktu kita mengandung itu sebuah proses. Berapa lama normalnya? 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, coba bayangin, ibu-ibu, apa saja gejala yang bisa terjadi ketika kita melalui proses mengandung? Pernah ada yang ngalami yang nggak enak?
Ya, ada yang teman saya, anak yang kami bimbing ya di gereja, menderita sekali selama mengandung. Itu mual, pusing, nggak bisa makan, bukan cuma hitungan hari, berbulan-bulan. Ada juga yang badannya sakit, ada yang berat bawahnya, ada yang mohon maaf ya, keluar jerawat, ya, ada yang eh, kram tangannya, kakinya sejak mengandung dan lain sebagainya. Itu nggak enak, ya. Tapi proses yang dilalui memberikan fase baru. Ketika anaknya lahir, ada sukacita yang baru. Seakan-akan 9 bulan penderitaan itu terlupakan semua. Rasa sakit mengandung itu terlupakan. Saya lupa ada data kemarin saya dapat ya. Maksimal manusia itu bisa menanggung rasa sakit itu ada ukurannya. Saya lupa apa nama ukurannya ya, kan ada berat kilogram, ada tekanan, ada nama ukuran rasa sakit tuh, ada alat ukurnya. Tapi kalau wanita melahirkan itu melebihi ambang batas manusia normalnya. Wah, makanya ibu-ibu itu luar biasa. Pria-pria ingat ya, wanita itu kelihatannya halus ya, tapi bukan makhluk halus. Itu lebih kuat kadang-kadang dari pria menghadapi masalah kehidupan ya. Nah, jadi proses. Nah, coba bayangin ya, kalau Anda nggak mau nanggung beban ini. Dokter, ini sudah 5 bulan nih, keluarin dulu aja deh. Aduh, kayaknya nggak kuat prosesnya. Kira-kira ada progres nggak hasil yang baik? Itu namanya apa? Prematur. Ya, premature. Kalau 7 bulan aja, ya masih ada harapan hidup sih, 7 bulan ya, cuma prematur itu sudah sangat riskan. Biasanya masuk, apa tuh, kalau nggak salah, inkubator atau apa tuh namanya ya. Nah, ditabung khusus. Tapi kalau 6 bulan, 5 bulan sudah dikeluarin, belum jadi, udah dikeluarin, bahaya. Nah, artinya ketika kita coba shortcut, ketika kita coba melompati proses, maka seringkali hasilnya tidak maksimal. Saudara pernah dengar cerita tentang anak-anak di laboratorium yang diajarin gurunya untuk eksperimen kupu-kupu ya. Jadi gurunya bilang begini, anak-anak coba lihat ya, ini sudah mau sebentar lagi kupu-kupu ini akan keluar dari kepompong ini. Awasin, ini akan terjadi proses sempurna dari metamorfosis. Jadi kupu-kupunya itu sudah mau keluar, udah menggeliat, cuma dia masih terbungkus. Nah, profesor ini tinggalin sebentar ke kantornya mungkin, dia akan balik lagi. Ketika dia balik, dia lihat kupu-kupunya udah keluar, tapi nggak bisa terbang. Profesor itu tanya sama anak-anak, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang bantu proses ini? Iya Pak, tadi kasihan dia nggak bisa keluar, jadi kita ambil apa itu pinset ya, kita robek kepompongnya supaya dia bisa keluar cepat. Tapi tahu-taunya dia lemah, nggak bisa terbang. Profesornya bilang begini, geleng-geleng kepala, justru dia harus berjuang melalui kepompong itu, bungkus itu ya, kulitnya, supaya dia jadi terbentuk kekuatan sayapnya. Nah, kalian proses itu sehingga dia jadi kupu-kupu yang lemah. Ini cuma cerita. Tapi seringkali terjadi dalam hidup kita ya. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa nih doaku belum dijawab? Tuhan, mana jodohku? Tuhan, kapan aku bisa bayar hutangku? Tuhan, kenapa suamiku macam begini? Tuhan, kenapa aku di kantor ini rasanya tertekan banget? Nah, saya mau beritahu. Kadang-kadang kita mau shortcut the process. Ya, akhirnya kita nggak mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, ada contoh nggak di Alkitab? Ada. Saul tidak sabar dengan proses. Ia bertindak mendahului Samuel, memberi persembahan, padahal bukan tugas dia. Dia gagal akhirnya. Berbeda dengan Daud. Dia melalui proses. Dia bertanya pada Tuhan ketika akan perang dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia gagal pun dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yudas menolak proses kehidupan. Dia serakah. Makanya dia jual Yesus. Beda nggak? Petrus juga gagal nggak? Saya mau tanya saudara. Yudas gagal ya? Petrus juga gagal. Dia menyangkal Yesus. Tapi dia mau lalui proses kegagalan itu. Sampai dia dipakai jadi rasul yang luar biasa. Saudara pernah dengar nama Gehasi? Gehasi itu adalah hambanya Elia atau Elisa kayaknya ya. Nah, tolong dicek ya, Elia atau Elisa, hambanya Elisa ya. Jadi satu waktu Elisa menyembuhkan Naaman ya, Naaman yang disuruh Naaman kusta, dia mencari hambanya nabi-nabi yang bisa memberikan dia kesembuhan. Elisa bilang, celup
Naaman celup di Sungai Yordan. Wah, Naaman pertamanya nggak mau tuh, kaget juga. Kenapa harus nyelup berapa kali tuh? 7 kali di Sungai Yordan yang kotor dan lain sebagainya. Kenapa nggak di sungai lain gitu? Tapi dia mau lalui proses. Celup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sembuh kustanya. Malah kustanya pindah kemana? Gehasi. Karena Gehasi ya serakah. Ya, Elisa nggak mau terima persembahan, dia datang, dia minta-minta, dia bohong lagi bilang untuk nanti itu persembahannya. Malah kusta Naaman pindah ke Gehasi. Artinya apa? Di Alkitab kita belajar orang-orang yang tidak melalui proses akhirnya tidak berakhir dengan maksimal. Saudara, jadi ingat ketika kita ada proses dalam kehidupan, respon kita sangat menentukan. Ya, respon kita sangat menentukan. Seringkali godaannya apa ketika kita diproses? Bersungut-sungut, mengeluh. Saudara tahu bangsa Israel kenapa 40 tahun di padang gurun? Karena mereka tidak bekerja sama dalam prosesnya Tuhan dengan cepat. Lihat, Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Makanya jangan heran ya, ada orang Kristen juga hidupnya muter-muter. Jatuh bangun di area yang sama, ya, bolak-balik dengan kebiasaan yang sama, bolak-balik dengan masalah yang sama, keluhan yang sama, curhatan yang sama, galau yang sama. Karena apa? Di dalam proses kita tidak berespon dengan benar. Tapi kalau responmu benar, engkau cepat mengalami progres. Ya, dan kalau kita sudah lalui progres, siapa yang siap mendengarkan poin terakhir? Lambaikan tangan. Dan siapa yang pasti harapkan ini terjadi? Angkat tangan. Kita akan ngalami namanya promotion. Wow, ya, promotion. Proses mempersiapkan kita untuk promosi dari Tuhan. Wow, ayat terakhir buat saudara. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Artinya apa, saudara? Ketika saudara lalui proses Tuhan, ingat, ujung-ujungnya kalau kita bisa lalui, ada promosi dari Tuhan. Ada contohnya? Ya, Daniel lalui proses, Yusuf lalui proses, ya, Paulus lalui proses, banyak sekali yang diangkat Tuhan. Esther lalui proses, sehingga diangkat hidupnya, promosi dari Tuhan. Promosi bentuknya apa? Bisa berupa dalam karir, dalam kehidupan, dalam pelayanan, doa yang dijawab, harapan yang dipenuhi Tuhan, impian yang terwujud, saudara. Jadi, saya mau bertanya terakhir, siapa yang mau lalui proses dan mengalami promosi dari Tuhan? Amin. Ya, taruh tangan di hati, bilang begini, cintai proses, lalui proses, nikmati proses. Ya, jadi ingat ini, pesan saya terakhir. Semakin besar sebuah pesawat, semakin panjang landasannya, runway-nya. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasinya. Semakin berkualitas suatu produk, semakin complicated prosesnya. Jadi kalau Anda merasa proses hidupmu panjang, berat, rumit, siapkan diri saudara untuk promosi yang besar dari Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dan inilah rangkuman saya terakhir, berapa banyak dari saudara yang diberkati. Ya, ingat, proses dari Tuhan memiliki purpose, ada tujuan, melibatkan orang-orang dalam hidup kita. Ada problem yang mungkin kita harus hadapi, tapi jangan khawatir, ada promise, janji Tuhan yang bisa kita pegang. Ada power, ada kuasa Roh Kudus menyertai saudara, ada progress, ada kemajuan yang saudara akan nikmati, dan promosi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya pimpin doa penutup dari firman ini. Bapa di surga, bahwa kami lalui proses demi proses dalam hidup. Murnikan, bentuk, ubahkan kami semakin serupa denganmu Kristus. Ampuni kami, banyak kami bersungut-sungut, banyak kami mengeluh, banyak kami berespon yang salah dalam proses. Tolong kami Roh Kudus, mulai saat ini kami berespon dengan benar.
dan memahami bahwa ada tujuan yang indah di balik setiap proses kami. Kami juga tentu butuh firman-Mu dan kuasa Roh Kudus mendampingi kami lalui proses, karena kami mau mengalami progres dan promosi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati khususnya Jemaat BMC New York dan semua yang hadir dimanapun berada. Amin.